Hai semuanya, salam sehat. Dengan saya Stephen dan kembali lagi melanjuti di episode sebelumnya. Kita lagi ketemu dokter dan kita udah divonis, maksudnya pasien divonis bahwa dia kanker. Dan tentunya banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain sama kita sebagai pasien dan juga sebagai keluarga pasien. Dan ini adalah episode tentang pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari dokter yang berdasarkan yang gue masih ingat. Dan kalau ada beberapa jawaban yang berhubungan dengan medis, secara spesifik medis, silakan boleh langsung kalian konsultasi kepada dokter kalian atau kalian Google untuk mencari informasi yang lebih lanjutnya. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang gue tanyakan. Ya, mau nanya apa? Dok, ini kanker stadium 3, jadi penyembuhannya gimana ya dok? Ya, operasinya ada dua cara. Yang pertama, kita operasi dulu baru di kemo. Tapi kalau misalkan tadi saya pegang, kelihatannya sih cara pertamanya agak susah ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita operasi itu harus langsung dibersihin semua sel kankernya. Tapi tadi kan di cleanser getah benihnya juga udah ada benjolan-benjolan. Kalau misalkan pas lagi dioperasi, terus ternyata di black dan lengket ke kulit, kemana-mana gitu ya, itu kita harus batal operasinya, nggak bisa. Dan yang jadinya kita harus pakai cara yang kedua, itu adalah kita kemo dulu, bersihin dulu di getah benihnya, mengecil semuanya, baru kita bisa operasi. Jadi kemungkinan sih yang cara kedua. Dan setelah operasi, setelah kemo itu masih ada lanjutan lagi terapinya yang panjang ya. Ada radioterapi, ada hormonal terapi, dan juga ada targeted terapi. Kemungkinan sih bakalan coba semua pengobatan tersebut. Sebelum pengobatannya dimulai nanti perlu ada pemeriksaan apa dulu gak dok? PCR, CT scan atau apa gitu dok? Iya, harus dong. Ada pemeriksaan terlebih dahulu tentunya. Pertama kita harus USG dulu, habis itu USG ABVS. Nah, USG ini tuh buat ngeliat ukuran tumornya seberapa besar, posisinya ada di mana. Terus udah gitu perlu biopsi juga buat ngeliat ini beneran sebenarnya tuh ganas atau jinak. Kalau ternyata jinak ya bagus, tapi kalau ganas ya harus cepet-cepet diobatin. Dan dari hasil biopsi ini kita juga mau ngeliat IHK-nya, imunohistokimianya. Buat ngeliat nih jenis sel kankernya itu yang mana jenisnya. Apakah yang biasa atau yang beneran ganas ya, karena ada beberapa jenis sel kankernya yang beda-beda dan itu bisa buat menentukan obat kemonya nanti yang cocok yang mana. Dan setelah itu kita juga cek sekalian ya PET scan buat ngeliat apakah tumornya itu udah menyebar ke organnya atau belum. Jadi bisa ngeliat semuanya nih di satu badan dari ujung kepala ke ujung kaki itu kanker udah ada di mana aja. Ya, yang paling bagus ya cuman ada di payudara doang, sisanya jangan gitu. Terus udah gitu ini buat PET scan-nya saya kasih rujukan ya, karena cuma ada beberapa rumah sakit tertentu yang sudah ada alat PET scan-nya. Kanker payudara ada pantangan makan nggak ya dok? Saya kemarin ada baca artikel yang katanya nggak boleh makan susu kedelai ya kalau jenis kanker tertentu ya. Kalau buat pantangan sih sebenarnya nggak ada ya, tapi kalau yang tadi kamu bilang susu kedelai itu bener kalau misalkan ada jenis dari IHK-nya kelihatan ada yang namanya HER2 itu positif, itu memang pantang untuk makan susu kedelai karena itu mempercepat pertumbuhan sel kankernya. Dan ngomong-ngomong HER2 ini kalau positif, apalagi 3+3 ya skornya, maka itu tandanya benar-benar yang paling ganas, paling cepat menyebarnya. Jadi benar-benar harus segera ambil tindakan. Kalau dari saya sih saya nggak ada pantangan makanan, kecuali kalau beneran ternyata hasil HER2-nya positif, maka susu kedelai olahannya tempe, tahu, kembang tahu semua nggak boleh dimakan. Tapi yang lain boleh dimakan dan kalau bisa banyak makan daging. Karena nanti kalau udah mulai kemoterapi itu biasanya darah agak rendah. Jadi harus ditambahin booster dengan makan banyak daging biar nambah darah. Ya. Nah, dok, ini keluarganya vegetarian. Terus kayaknya kemungkinan besar nanti kalau udah mulai pengobatan tuh kayaknya udah disuruh VG, dok. Kalau VG gimana? Kan nggak boleh makan daging, dok. Kalau VG berarti sebagai pengganti makan daging ya, itu kan buat tambah darah, itu adalah makan obat penambah darah. Kayak hemaviton, hufabion, sangobion, sakatonic liver, pokoknya apapun itu yang buat nambah darah. Tapi kalau bisa, itu harus setiap hari gitu ya. Nggak boleh kelewat anggapannya. Dan tapi kalau misalkan bisa nih beneran, sebaiknya udah makan daging aja nggak apa-apa. Toh yang bikin kanker bukan gara-gara kita makan gak sehat. Ya, saya juga ada pasien yang VG dari kecil, tetap aja kena kanker. Ya, terus kalau coba kita lihat ya, singa, harimau, itu cuma makan daging. Tapi kita juga ngeliat mereka sehat-sehat aja, toh nggak kena kanker juga, nggak tahu kan. Jadi ya kalau bisa makan daging aja nggak apa-apa. Dok, ada yang bilang makan obat herbal itu bikin cepet penyembuhannya dok. Jadi boleh gak dok sambil nanti kemo gitu misalkan sambil minum obat herbal dulu coba? Aduh, susah ya. Banyak banget orang yang gampang percaya sama kata orang. Tapi giliran suruh dengerin kata dokter, nggak percaya, nggak mau.
Padahal yang belajar siapa, yang bayar ilmunya siapa, yang sampai praktek siapa. Tapi giliran dikasih tahu nggak percaya, percayanya sama obat herbal. Emang obat herbal itu udah ada uji klinisnya, udah terbukti. Kalau mau ya ngapain ke saya lagi, ngapain ke dokter? Mendingan berobat sama dia, tapi dia berani gak tanggung jawab untuk sembuh. Kalau sampai lebih parah gimana? Ujung-ujungnya balik ke dokter. Dan kalau udah balik ke dokter lebih parah, itu malah lebih susah disembuhin. Ntar salahin siapa? Salahin dokter lagi. Ya nggak bisa gitu dong. Lagian juga nih ya, saya mau kasih cerita satu. Obat herbal bukannya membantu, tapi malah mempersulit obat kemonya buat bekerja. Saya ada satu pasien, udah kemo selesai, udah operasi selesai. 3 bulan kontrol. Kaget saya. Tadinya kanker udah bersih kan, udah dioperasi udah bersih. Malah makin hancur sekarang, mendadak. Saya nanya kenapa? Ternyata dia minum obat herbal, katanya bagus, kata orang bagus buat biar sembuhin lukanya. Tapi malah makin hancur jadinya. Malah kankernya tumbuh lagi. Jadi kalau bisa jangan makan obat herbal ya. Itu memperlambat kita, mempersulit kita, dan juga kita nggak tahu efeknya gimana. Dan saya kasih satu pantangan kalau gitu. Pantang makan kata orang, oke? Dok, nanti kalau kemo efek sampingnya kayak gimana ya dok? Iya, kalau kemo itu biasanya bakal agak sedikit mual, tapi nanti tenang aja, saya bakal kasih obat anti mual abis selesai kemonya setiap kalinya, biar nggak terlalu mual ataupun biar nggak muntah. Terus udah gitu, kuku jadi hitam, rambut rontok, sama darahnya agak rendah nanti jadinya. Nah, untuk darah rendah makanya perlu makan banyak daging. Terus udah gitu kalau memang VG, ya udah ganti dagingnya jadi obat penambah darah. Tapi ingat harus setiap hari diminum. Kalau nggak ntar darahnya rendah, malah ribet ya, malah jadi lemes. Terus kalau rambut rontok itu cuma sementara aja. Selesai kemo nanti bakal rambutnya tumbuh pelan-pelan lagi kok. Jadi nggak selamanya rambutnya bakalan botak ya. Jadi tenang aja. Oke? Dok, kalau misalkan kita nanti jadi kemo, nanti ada perlu persiapan apa dulu gak dok? Terus udah gitu kemonya berapa lama ya dok? Harus lihat dari hasil IHK-nya dulu ya, itu buat tahu dosisnya yang berapa, terus berapa lamanya. Dan biasanya sih kemo itu satu paket kurang lebih 8 kali setiap 3 minggu ya. Jadi ya hitung sendirilah 8 minggu, 8 kali 3 minggu ya. Kalau misalkan hasilnya bagus kita bisa langsung operasi. Tapi kalau hasilnya belum memuaskan, belum mengecil nih, maka kita harus tambahin lagi kemonya jadi 16 kali ya. Jadi 2 paket lah anggapannya. Terus karena ini kemonya bakalan sering, banyak, saya sih saranin kalau bisa pasang alat kemo port aja. Jadi nanti setiap kali infus lewat dari sana lubangnya, nggak perlu lagi lewat dari tangan gitu ya. Karena kalau lewat dari tangan kan bisa sakit, bahkan bisa hitam. 3 minggu sekali lagi. Jadi mendingan pasang alat kemo port ya. Saya kasih referensi untuk pasang alat kemo port ya, karena di sini nggak bisa pasang alat kemo port. Dok, emang kata orang bener ya, biopsi itu bikin jadi nyebar ya kankernya ya? Justru katanya jangan biopsi kalau bisa. Nah, makanya itu tadi udah diomongin, kata orang. Ini juga nih kata orang nih, biopsi itu aman. Ya, bukan biopsi itu nggak bikin makin cepet penyebarannya. Biopsi itu cuma ambil jaringannya sedikit buat melihat itu tumornya jenisnya apa. Jadi nggak bakalan bikin kanker jadi menyebar. Justru yang kayak gitu tuh yang bikin pengobatan makin tertunda ya. Percaya sama kata orang, biopsi bikin kanker menyebar, akhirnya nunda. Ya, terus malah menyebar duluan, terus salahnya dokter lagi. Jadi jangan dengerin kata orang ya, pantang makan kata orang. Tujuannya cuma buat ngecek kok biopsi ini. Ngecek tumornya apa, terus udah gitu jenis sel kankernya apa, biar bisa tahu nanti obatnya yang pas apa. Ya, jadi nggak apa-apa biopsi terlebih dahulu, oke? Dok, ini pasiennya nanya dok, harapan hidup kalau stadium 3B itu berapa ya dok? Kalau ngomongin harapan hidup sih ya, di stadium 3B itu kurang lebih 60% kalau ngikutin anjuran dari dokter, kalau ngikutin pengobatan. Kalau nggak ngikutin ya kalian hitung sendiri aja lah kira-kira berapa. Kalau misalkan tapi ternyata udah stadium 4, maka kemungkinan harapannya pun lebih kecil, di 20%. Makanya kalau bisa semakin cepat semakin baik. Dan kita berharap aja PET scan-nya nggak ada penyebaran di tempat lain ya, jadi masih di stadium 3B. Dan kalau mau lebih cepat lebih baik, mendingan langsung habis dari sini USG terlebih dahulu ya, USG terus USG ABVS. Tapi kalau nggak mau USG juga nggak apa-apa sih, langsung USG ABVS aja. Terus kalian langsung CT toraks aja kalau mau langsung biopsi. Tapi buat biopsi silahkan mau diskusiin dulu ke keluarga, nggak masalah. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa ya. Nanti tinggal hubungi ke suster, kita cari jadwal yang pas, bisa kapan biopsinya. Dok, sebenarnya kapan ya dok waktu yang paling tepat, yang paling bener gitu ya buat ngecek ada benjolan di payudara atau kagak? Iya, ini biasanya kalau ibu-ibu kalau udah denger kayak tentang kanker-kanker gitu jadi lebih sadar ya. Nih saya kasih tahu, yang paling bagus itu adalah 7 hari setelah haid itu baru diperiksa. Itu yang paling kelihatan ya. Terus cara periksanya begini nih.
Dok, tadi kan dokter bilang kemopor pasangnya di tempat lain, tapi nanti kemoterapinya operasinya sama dokter kan di sini kan. Jadi kita nggak perlu cari tempat rumah sakit lain lagi gitu kan, Dok? Iya, nanti buat pasang alat kemoportnya memang di tempat lain. Buat PET scan juga di tempat lain, tapi selain itu sisanya semua di sini kok. Jadi tenang aja, semua tetap di sini, cuman alat kemoportnya aja saya nggak ada alatnya di sini. Jadi harus di sana. Nanti operasi pun kalau kalau operasi ya itu sama saya juga kok. Tenang aja ya. Cuman pasang alat kemoportnya aja. Ini saya kasih referensi bisa ke sana. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada dokter. Memang baik banget pertanyaannya, tapi saya yakin semua orang yang pertama kali mengidap kanker atau keluarga pasti bakalan banyak pertanyaannya. Dan memang itu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sejujurnya juga udah disiapin sebelumnya ya. Jadi gue udah kepikiran dulu nih sebelum ketemu dokter gue mau nanya apa gitu. Tapi 20 menit 30 menit itu adalah waktu yang wajar untuk pertama kali pasien kanker ngobrol sama dokter. Karena di pengalaman kita juga menunggu pasien lain kurang lebih juga selama itu. Dan jadi kita juga sadar bahwa memang kita nggak bisa buru-buruin mereka. Dan untuk keputusannya kita sendiri, apakah ikutin untuk biopsi, USG, akhirnya kita balikin lagi kepada pasien. Cuman memang untuk USG karena bisa di hari itu juga, kita langsung bilang yaudah USG aja dulu buat bisa tahu dan pasiennya oke. Biopsinya pun kita juga langsung kayaknya langsung di hari itu juga kita tentuin tanggal deh. Karena kita langsung bilang kayak ya udah biopsi nggak apa-apa kok, nggak bakal bikin menyebar. Itu sebenarnya waktu itu pertanyaan yang sebelumnya yang gue tanyakan, itu gue yang tanyain itu buat memancing bahwa meyakinkan anaknya pasien bahwa biopsi itu aman, enggak bikin menyebar, ya. Karena nggak lama setelah biopsi ditanya balik tuh sama si pasien, anaknya pasien, "Pen, katanya biopsi bisa menyebar ya?" Gue langsung jawab, "Kan kata dokter udah dikasih tahu, biopsi nggak bikin menyebar, cuma buat ngecek itu jenis tumornya doang kok, jenis sel kankernya insinak atau ganas gitu-gitu." Dan jadi lebih tenang. Gue pun juga enak jawabnya, ya. Dan semoga apa yang gue tanyakan tadi kepada dokter bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Kalau misalkan harus sampai kanker atau ada keluarga yang kena kanker. Dan masih kita berlanjut ke next video tentang perawatannya nantinya di belakangnya hasil biopsinya dan juga yang lain-lain. See you on the next video.